Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, saya berharap bahwa saudara-saudari telah membaca Injil minggu ini yang diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Demikian pula bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 17 ayat 22 sampai 24, dan bacaan kedua yang diambil dari surat Paulus yang kedua kepada umat di Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Markus hari ini bercerita tentang Yesus yang berbicara tentang kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan tentang benih yang tumbuh di ladang. Sebagaimana kita ketahui, Israel adalah daerah tanah kering, banyak padang pasir dan berbatu-batu, jarang turun hujan, dan panas terik karena matahari. Dulu saya pernah ke Israel. Saya menyaksikan padang pasir yang sangat luas. Cuma teknologinya sangat maju. Mereka mampu merubah padang gersang itu menjadi lahan pertanian yang subur. Israel adalah negara pengekspor bunga ke Eropa. Saya pernah membaca juga bahwa Nigeria bekerja sama dengan Israel untuk mengolah lahan pertanian mereka yang kering menjadi tanah yang subur dan melimpah hasilnya. Tanah yang kering bisa mendapat air. Semuanya berkat kerjasama teknologi dengan bangsa Israel. Luar biasa. Di Israel sendiri, Danau Galilea atau Danau Genesaret menjadi sumber air minum dan lahan pertanian bagi mereka. Makanya secara pribadi saya sangat setuju dengan ide atau wacana mulai dari almarhum Presiden Gus Dur dan beberapa tokoh saat ini yang menganjurkan supaya Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kita bisa belajar banyak dari kemajuan Israel, bisa mengadakan transfer teknologi, atau ketika ada konflik seperti beberapa waktu lalu itu, aspirasi kita bangsa Indonesia dapat disampaikan melalui jalur diplomatik. Dan jangan lupa, banyak negara Arab yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Markus tadi, Yesus berbicara dengan bahasa kehidupan masyarakat pertanian. Semua orang menantikan kedatangan kerajaan Allah sebagai suatu masyarakat di mana segenap penghuninya hidup bersama sebagai saudara dengan kasih, damai, dan sejahtera. Yesus memperkenalkan kerajaan Allah yang diwartakan dan didirikannya secara sederhana dan sesuai dengan keadaan medan pertanian rakyat. Seorang petani tahu dan melaksanakan apa yang harus dilakukannya untuk menanam tumbuh-tumbuhan atau menaburkan benih di ladang. Apa yang ditanam atau benih yang ditaburkan akan bekerja sendiri. Si petani hanya harus menjaga dan merawatnya sampai akhirnya dapat berbuah. Tetapi bagaimana terjadinya proses yang berjalan dalam perkembangan tanaman itu? Si petani tidak tahu. Ia hanya tahu hasilnya.
Di zaman Yesus, masyarakat Yahudi mengharapkan kedatangan kerajaan Allah. Tetapi masing-masing orang atau kelompok mempunyai gambaran tentang kerajaan Allah yang berbeda-beda menurut caranya masing-masing. Karena Israel waktu itu dikuasai pemerintahan Romawi, ada kelompok orang yang berkeyakinan bahwa hanya dengan melawan penjajahan Romawi dengan kekerasanlah kerajaan Allah akan datang. Ada pula kelompok yang terdiri dari kaum Farisi. Mereka punya kepastian bahwa kerajaan Allah hanya akan datang apabila masyarakat hidup dan berbuat sesuai dengan Taurat atau hukum Tuhan, hukum Musa, kata demi kata. Di samping itu, ada pula golongan orang yang hidup menyendiri, meninggalkan keramaian masyarakat dan tinggal di daerah padang gurun, bebas dari kejahatan, karena ingin membangun Israel sejati sebagai kerajaan Allah yang dicita-citakan. Mereka semuanya itu memang sangat menantikan datangnya kerajaan Allah, tetapi disertai dengan sikap dan hidup fanatik, berlebih-lebihan, baik di bidang agama, politik, budaya, maupun sosial. Tentu masing-masing kelompok ada baiknya, dan ada beberapa yang diadopsi oleh gereja Katolik. Sejak abad pertengahan ada juga kelompok-kelompok seperti yang kita saksikan dalam biara-biara sekarang ini. Ada biara kontemplatif murni atau eremit. Mereka tidak pernah keluar biara. Bahkan kalau kita berkunjung ke sana, kita tidak bisa melihat wajah mereka. Hanya mendengar suaranya saja dari balik tembok. Ada juga biara semi-kontemplatif, semi-eremit. Mereka masih bisa menerima tamu, bisa keluar biara, misalnya untuk belanja bahan makanan sekali sebulan. Ada biara aktif kontemplatif. Mereka aktif melayani umat, tetapi begitu kembali ke dalam biara, mereka menjalankan kehidupan eremit seperti banyak waktu berdoa, berpuasa, dan berpantang. Tidak bicara banyak. Ada juga biara aktif. Mereka lebih banyak berada di tengah umat, melayani umat. Tetapi tentu waktu berdoa dan merayakan Ekaristi tetap ada. Mereka mengambil retret tahunan untuk menjalankan kehidupan eremit itu. Ada yang 5 hari, ada yang seminggu, dan bahkan ada yang 1 bulan penuh. Nah, pertanyaan kita adalah, mana kehidupan yang paling baik? Ya, semuanya baik. Ada baiknya. Itulah kekayaan rohani dalam gereja Katolik. Kalau semua orang masuk biara kontemplatif murni misalnya, ya susah juga. Manusia masuk surga semua, tetapi kemudian punah. Tidak ada keturunan. Saja ada yang biara, masuk biara, tetapi ada yang hidup seperti masyarakat biasanya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita bertanya, mana kehidupan yang lebih baik? Jawabannya tadi adalah semuanya baik. Tentu yang terpenting adalah semua berjalan di atas koridor yang baik. Kalau mau jadi politikus, jadilah politikus yang baik dan konsisten dalam perjuangan. Jangan bersikap kemana angin berhembus, ke sana jasnya melambai. Kalau menjadi intelektual, jadilah intelektual yang sejati. Guru
dosen, wartawan, pengamat sosial budaya, atau politik yang baik. Jangan menjadi bandit intelektual yang menjual ilmu, bahkan menjual agama demi harta, tahta, dan kuasa. Saudara-saudari yang terkasih, kembali ke zaman Israel dulu. Adanya corak kelompok-kelompok di Israel tersebut menimbulkan perbedaan pandangan dan sikap hidup yang merupakan hambatan, jurang, atau tembok pemisah antara mereka sendiri sebagai warga sesama masyarakat. Maka terdapatlah pertentangan, bukan kesatuan dan persaudaraan. Nah, itulah yang bertentangan dengan ciri khas kerajaan Allah yang sesungguhnya yang dibawa oleh Yesus Kristus. Apa pesan perumpamaan Yesus dalam Injil Markus hari ini kepada kita? Kiranya untuk dunia modern dewasa ini, dengan segala kemampuan dan keberhasilan kemajuannya, pesan Injil dalam perumpamaan tentang benih yang tumbuh sangat relevan dan aktual. Kerajaan Allah diwartakan Yesus dan dinantikan umat manusia, bukan hanya kelak atau untuk masa depan, melainkan sekarang pun sudah diwujudkan oleh Yesus. Memang sebagai suatu proses yang masih harus berjalan menuju kepada kesempurnaannya. Kerajaan Allah adalah karya Allah sendiri. Tetapi justru karena kerajaan itu dibangun untuk kita manusia, maka Allah juga mengikut sertakan kita untuk ikut membangunnya. Maka apakah kewajiban dan karya kita yang utama? Yang pertama, Yesus menegaskan kerajaan Allah itu adalah karya Allah. Maka kita harus yakin dan selalu sadar bahwa kerajaan Allah itu pasti akan terwujud. Karena itu bukan karya manusia, melainkan karya Allah sendiri. Yang kedua, Yesus mengingatkan kita bahwa kita harus bersikap, hidup, dan berbuat bagaikan tanah yang siap dan bersedia menerima benih yang ditaburkan Allah ke dalam hati kita. Dan dengan daya yang kita miliki masing-masing itulah kita mengolah hati kita sebagai tanah yang mampu mengubah benih-benih itu menjadi tanaman yang berbuah. Perumpamaan tentang benih dalam Injil Markus hari ini mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa kehidupan, pekerjaan, kedudukan, masyarakat, dan gereja kita, semuanya itu merupakan kerajaan Allah yang hanya dapat berada dan berkembang berkat daya Allah sendiri, bukan hasil karya kita sendiri, betapapun besar dan hebatnya. Allah lah yang berkarya di dalam segalanya, juga di dalam diri kita. Bila kita sungguh yakin dan sadar akan kenyataan ini, maka sikap, hidup, dan perbuatan kita akan berubah. Bila demikian, akan terjadi perubahan keadaan di dalam keluarga, komunitas, biara, pastoran, gereja, dan masyarakat. Sangat berguna bagi kita juga untuk merenungkan perumpamaan tentang biji sesawi yang sangat kecil tetapi dapat menjadi tanaman yang sangat besar. Perumpamaan ini berlaku juga bagi Yesus sendiri dan gereja. Yesus memiliki kepercayaan yang sangat mendalam. Ia mewartakan kabar baik, bersikap dan berbuat baik. Tetapi banyak orang melawan dan memusuhi dia. Bahkan ia harus menderita dan mati di sana. Tetapi karena yang dilakukannya adalah karya Allah, Yesus tidak takut, tidak cemas, tidak kecewa. Hasilnya, seperti biji sesawi yang sangat kecil, kita menjadi tanaman besar. Begitu juga karya keselamatan yang diselenggarakan oleh Yesus yang mati di salib itu. Akhirnya berkat kebangkitan dan kenaikannya ke surga dan dimuliakan bersama Allah Bapa dan Roh Kudus,
menjadi karya Allah yang agung. Gereja yang didirikan Yesus dimulai dengan kelompok kecil di Nazaret dan diselesaikan di Yerusalem. Kini tertanam dan berkembang di seluruh dunia. Gereja mengalami perkembangan yang baik, walaupun tetap mengalami tantangan dari sekularisme, ateisme, hedonisme, juga radikalisme. Disitulah kita bersikap seperti Yesus. Ketika kita yakin bahwa perjuangan kita adalah perjuangan yang benar, kita tidak perlu takut dan pesimis. Injil hari ini mengingatkan kita agar tetap optimis bahwa kerajaan yang didirikan oleh Allah itu berkembang perlahan tetapi pasti, seperti biji sesawi itu. Mengapa? Sekali lagi, karena karya besar ini adalah karya Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sekarang memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Semoga kita sekalian dan orang-orang yang kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.